Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin ya. Puji syukur senantiasa kita tidak bosan-bosan panjatkan ya atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini atau harapannya setiap hari ya kita selalu diberikan nikmat sehat, nikmat bahagia, nikmat kesempatan ya untuk bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari ya. Dan itu termasuk aktivitas perkuliahan ya. Perkuliahan yang sekiranya kita masih bisa melaksanakannya meskipun tempat kita tidak dalam satu atap yang sama ya, atau mungkin tidak berada dalam tempat yang satu wilayah begitu. Ini setidaknya tidak menutup kesempatan kita untuk bisa belajar ya. Harapannya juga eh, untuk sesi perkuliahan ini dapat bisa disimak dengan baik ya, karena ini menjadi momen yang tidak boleh terlewatkan karena mengingat apa yang disampaikan untuk mata kuliah, masing-masing mata kuliah itu pasti memiliki capaian-capaian pembelajaran yang mahasiswa itu harus menguasai. Ya, karena itu menjadi parameter penilaian keberhasilan dari mahasiswa tersebut dalam mengikuti mata kuliah. Gitu. Baik, untuk pertemuan yang kedua ini ya, sekiranya untuk yang pertama itu kita sudah melaksanakan secara daring ya, untuk kontrak perkuliahan sebagai pengantar juga ya, dijelaskan mata kuliah ini tuh nanti akan banyak menjelaskan tentang apa, berbicara tentang apa, itu sudah disampaikan di awal. Ya, dan untuk materi yang kedua ini merupakan penjelasan secara umum ya, karena bagaimanapun nantinya kita akan berbicara banyak hal tentang bahan alam. Ya, artinya dalam hal ini kalian harus sudah bisa menyesuaikan ya. Artinya seorang farmasi itu tidak hanya sekedar harus paham mengenai obat yang sudah jadi ya, atau mungkin tentang pelayanan kefarmasian, atau mungkin yang lain-lainnya, misalkan komunikasi kefarmasian dan lain-lain. Tetapi seorang farmasis juga, terutama TTK, itu harus bisa juga memberikan kontribusi ya dalam menemukan bahan obat baru ya yang bisa kita ambil atau yang ada di lingkungan kita. Setidaknya ini menjadi trigger tersendiri ya dalam hal upaya untuk pengembangan bahan obat baku yang sekiranya tidak sulit untuk diperoleh, yang memang itu ada di sekitar kita. Gitu ya. Jadi tema atau topik perkuliahan kita hari ini adalah potensi bahan alam sebagai bahan baku obat. Ya, karena kalau kita berbicara masalah bahan alam, tentu ini sudah bukan hal asing lagi ya. Ini sudah dijelaskan di pertemuan lalu bahwasanya bahan alam ini adalah semua bahan yang sumbernya itu dari alam. Yang tentunya ada keywordnya di sana. Sesuatu yang itu dihasilkan oleh makhluk hidup ya, yang memiliki karakteristik tertentu, ciri-ciri tertentu, salah satunya itu bisa melakukan proses metabolisme dan regenerasi. Ya, jadi kalau tidak bisa melakukan proses metabolisme, gimana mau mendapatkan metabolit yang sekiranya bisa kita manfaatkan? Atau regenerasi, artinya terus dapat diperbarui atau dapat dilestarikan lah ya bahasanya itu. Jadi ini tidak akan terputus selama kita sebagai orang yang mau memanfaatkan tidak hanya sekedar mengambil manfaatnya saja, tetapi harus bisa mengupayakan agar sumber tersebut tidak habis atau sumber tersebut tidak punah. Begitu ya. Karena ini menjadi poin penting kalau kelangsungan potensi bahan alam ini tidak hanya untuk saat ini, tetapi untuk yang akan datang. Ya. Nah, sebagai bahan baku obat, ya, bahan baku artinya sesuatu yang memang itu menjadi material yang masih alami, yang sekiranya nanti bisa diolah lebih lanjut dan itu bisa dijadikan bahan baku.
Ya, sebetulnya bahan baku ini kalau di bidang kefarmasian tidak cuma sekedar untuk obat saja ya, untuk sediaan-sediaan yang lain atau produk-produk kefarmasian pun juga pasti butuh bahan baku gitu. Baik, sebagai pendahuluan ya, agar kalian bisa memiliki satu frekuensi yang sama untuk membahas mengenai topik ini, bahwasanya kita sudah memanfaatkan bahan alam ini bukan dari 1 2 hari saja ya, tapi sudah berpuluh-puluh tahun bahkan beratus-ratus tahun ya, dari bahkan sebelum Masehi sampai sesudah Masehi. Kemudian ini yang yang contoh. Oh, ini contohnya. Nanti tak sampai ini. Ya, untuk pemanfaatan ya tentunya ini sudah kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya, terutama sebagai sumber pangan begitu. Kenapa? Karena sumber tersebut memiliki kandungan yang bisa kita manfaatkan ya. Baik itu dari nilai gizinya ya, kemudian nilai kandungan sebagai sumber energi dan lain-lain. Kalau kita berbicara masalah sumber pangan ya. Nah, kalau kita berbicara terkait obat, tentunya ini menjadi bahan yang tidak boleh di sepelekan ya, artinya sembarangan. Harus semuanya dapat dipersiapkan sedemikian rupa, begitu. Karena kita tahu bahwasannya pengalaman dari orang-orang sebelum ya, atau kita kenal sebagai nenek moyang gitu ya, walaupun sebetulnya istilah nenek moyang itu generasi keberapa itu perlu ada penelaahan lebih lanjut. Kita tidak usah musingin itu. Yang jelas orang-orang terdahulu yang sudah banyak menggunakan bahan-bahan alam ini sebagai kebutuhan baik itu pangan maupun untuk obat. Ya. Nah, selain sebagai pengalaman yang sudah banyak orang menerapkan ya, dan itu proses perjalanannya sudah lumayan sangat lama sekali ya untuk menentukan apakah bahan obat itu tuh memang memberikan manfaat dan tidak ada efek buruknya, itu kan butuh waktu yang lama. Tapi ketika ingin mendapatkan waktu yang begitu tidak sebegitu lama seperti pengalaman itu tadi, ya tentunya kita harus melakukan apa? Penelitian. Ya, penelitian yang itu juga berdasarkan dari pengalaman-pengalaman yang kita kenal dengan istilah pengalaman empiris ya, yang sudah banyak orang menggunakan sampai sekarang. Ya, makanya istilah jamu itu sebetulnya bukan sesuatu yang baru ya, itu sudah sangat-sangat lama sekali dan harapannya meskipun sudah sangat lama sekali justru malah bukan hilang, tetapi terus dikembangkan dengan inovasi-inovasi yang sekiranya bisa memberikan manfaat yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Begitu. Nah, tentunya dalam hal ini melihat kebutuhan masyarakat terutama kesehatan ya, itu menjadi alasan tersendiri ya bahwasanya memang harus ada upaya untuk meningkatkan sumber bahan alam tersebut ya. Ditingkatkannya apa saja, baik itu dari segi pemanfaatannya ya maupun dari segi pembudidayaannya. Karena dalam hal ini jangan sampai nanti kalian atau kita semua itu hanya bisa memanfaatkan tetapi tidak bisa melestarikan. Itu sama aja. Artinya stuck atau akan berhenti di titik sekarang. Tidak ada kelanjutan yang akan datang. Nah, dengan adanya upaya peningkatan itu ya dari segi manfaatnya, dari segi upaya untuk melestarikannya, karena kita punya tujuan yang jelas yaitu apa? Meningkatkan kualitas dari bahan baku baik itu kualitas maupun kuantitas ya atau banyaknya untuk obat tradisional ya. Tidak hanya cukup dari obat tradisional saja tentunya, tapi kita akan mengarah pada obat yang terstandar dan obat fitofarmaka ya. Ya tentunya ini bukan sesuatu yang sembarangan juga karena memang sebelum digunakan atau sebelum dimanfaatkan oleh manusia ya, itu harus ada pengujian-pengujian yang itu sifatnya praklinis ya, yang memang itu membutuhkan hewan uji ya sebelum diujikan ke manusia, bahkan juga sampai ke klinis. Jadi harus lengkap data-data yang mendukung itu semua. Nah, itu melalui riset atau penelitian
ya. Nah, kemudian kita juga harus mengetahui secara spesifik ya, khasiat yang bisa diambil dari suatu jenis tanaman itu dikarenakan apa di dalam tanaman itu. Karena kan tanaman ini kan kompleks banget tuh isinya ya. Kemudian kita harus tahu zat apa atau senyawa apa yang ada di dalam si tumbuhan itu yang memiliki khasiat terhadap efek farmakologi tertentu. Apakah dia sebagai antimikroba, apakah dia sebagai antioksidan? Kita harus cari tahu sumbernya itu yang ada di dalam tumbuhan itu bagian yang mana. Makanya ini memang harus ada korelasi yang saling mendukung satu dengan yang lainnya. Tidak cuma sekedar berdasarkan pengalaman empiris oleh masyarakat, tetapi juga didukung oleh penelitian-penelitian. Ya tentunya dalam hal ini farmasi yang itu juga masuk ke dalam bidang ilmu sains ya, itu juga ikut berperan dan berkontribusi untuk menemukan bahan baku obat yang sekiranya bisa dikembangkan untuk yang akan datang. Nah, salah satunya generasi yang bisa melakukan itu adalah farmasi. Ya, ini kalian ya bisa menemukan kandidat-kandidat yang sekiranya bisa ditelaah lebih lanjut ya, baik berdasarkan pengalaman empiris atau berdasarkan penelitian. Oke, ini sekedar mengingatkan sebetulnya di antara kita sudah tahu lah ya kondisi di Indonesia yang memang hal yang menjadi anugerah tersendiri yang harus kita syukuri adalah apa? Begitu banyak jenis sumber makhluk hidup ya, baik itu tumbuhan, baik itu tanaman, hewan ya, itu jumlahnya melimpah gitu ya. Terutama tumbuhan ya. Ini saja data yang diambil dari tahun 2014 ya, itu sudah teridentifikasi untuk yang hewan ya, vertebrata itu 3.000 sekian, bahkan hampir 4.000 sekian vertebrata yang ada di apa namanya Indonesia. Ya, itu kalau di total itu 10% ya dari total vertebrata yang ada di dunia itu dari hewannya. Ya, karena makhluk hidup itu kan tidak hanya mengkerucut pada manusia atau tumbuhan, tapi hewan juga termasuk. Nah, kalau untuk tumbuhan itu lebih dari 25.000 jenis tumbuhan. Ya, tapi dalam hal ini tentu kita juga harus mendata ya dari sekian tumbuhan itu yang sudah dimanfaatkan atau bahasanya yang sudah diketahui memiliki aktivitas atau khasiat sebagai obat gitu ya. Itu sebanyak 7.500. Artinya masih banyak sekali yang belum diberdayakan, belum dikembangkan atau belum diteliti, hanya pengalaman empiris saja. Ya, karena tentunya dalam hal ini menjadi PR tersendiri bagi kita, jangan sampai nanti masyarakat di negara lain justru malah melirik, sedangkan kita masyarakat yang ada di negara kita sendiri malah nggak minat sama sekali. Nah, nanti kalau sudah saatnya butuh apa namanya panik ya dalam kondisi butuh kan panik. Nah, kita malah beli di negara lain yang ternyata bahan bakunya dari Indonesia sendiri. Itu hal yang sangat miris ya tentunya. Kita mengingat sedikit tentang kasus yang semoga sih tidak terulang lagi ya tahun 2020 COVID-19 ya. Artinya ini menjadi pembelajaran yang sangat luar biasa sekali bagi kita semua ya ketika banyak orang sudah berbondong-bondong memanfaatkan bahan alam untuk meningkatkan sistem imunitas ya dan lain-lain. Itu sebetulnya kalau sudah dibiasakan dari awal kita tidak panik lagi ya. Tapi sayangnya kan kita tidak membiasakan itu dari awal untuk mengkonsumsi jamu, obat tradisional. Tapi kita juga harus mengingat bahwasanya obat tradisional atau jamu ya terutama ya, itu bukan sesuatu yang digunakan untuk langsung menyembuhkan penyakit tertentu, tapi bisa dijadikan sebagai treatment atau perawatan ya. Perawatan yang sekiranya untuk menjaga kesehatan supaya tidak sakit kan gitu. Jangan menunggu sakit baru perawatan ya. Kalau sudah sakit berarti menyembuhkan gitu ya. Jadi dalam hal ini harus bisa membedakan kondisinya. Karena tentunya tidak harus menunggu kita sakit dulu kan baru ada upaya untuk merawat gitu ya. Jadi sebelum sakit ya dirawat seperti itu.
Nah, berdasarkan data yang diperoleh ya, bahwasannya ini dari 7.500 ya tanaman yang berkhasiat obat itu 1.800 sekian itu sudah diinventarisasi ya, sudah ada lembaga yang memang untuk menyimpan ya, menyimpan sumber hayati tersebut jangan sampai nanti punah begitu. Kemudian 940 sekian ya spesies itu sudah teridentifikasi dan 400 spesies itu dimanfaatkan sebagai obat tradisional. Ya, sudah banyak masyarakat yang memanfaatkan itu, tapi kita lihat data selanjutnya. Hanya 283 spesies saja yang sudah terdaftar di BPOM. Artinya apa? Pasti banyak PR kita ya, bahwasanya memang BPOM itu sebagai badan pemerintah yang untuk memantau ya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya, pengawasan begitu ya. Jadi dalam hal ini harus terdaftar. Dengan adanya upaya untuk mendaftarkan atau upaya untuk mengajukan izin edar itu setidaknya untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan ya, tidak ada istilah ngawur dalam proses pembuatannya. Makanya dalam hal ini tujuan jamu itu sebagai apa namanya upaya untuk memberikan tubuh kita ini semacam perlindungan ya dari berbagai macam jenis bahan-bahan asing yang bisa menyebabkan penyakit begitu, tapi justru malah sebaliknya. Nah, ini jangan sampai itu terjadi ya. Nah, kemudian dalam hal ini tentunya menjadi bagian yang harus kita ingat ya, kalau kita memiliki sumber bahan baku, tetapi kita tidak memperhatikan bagaimana cara mendapatkan bahan baku tersebut, pengetahuan kita tentang bahan baku tersebut sangat minimal ya, kita mengenal jenis-jenis tanaman. Nah, itu sama aja, nanti juga repot ya. Artinya dalam hal ini kita mulai dari hal yang sederhana dulu, sesuatu yang ada di lingkungan kita. Paling tidak kita tahu dan mengenal jenis tanaman apa saja yang tumbuh di rumah kita ya, karena kita ini masih ini ya masih krisis pengetahuan tentang jenis tanaman. Saya tahu itu tanaman ini tuh saya sering lihat tapi nggak tahu itu apa. Nah itu ya itu sering kali terjadi seperti itu. Atau jenis-jenis tanaman yang memiliki karakteristik yang sekiranya kayaknya sama padahal berbeda. Padahal itu menjadi hal yang tidak boleh tertukar kalau itu dijadikan bahan baku. Jadi harus jelas di awal ya proses identifikasinya. Makanya kita tidak boleh tidak menggunakan bidang keilmuan taksonomi. Dengan begitu kita tahu jenis tanaman yang kita ambil itu memang sesuai. Jangan sampai nanti kita mengklaim tanaman tersebut memiliki khasiat tertentu, bahkan kita sudah publikasi ternyata beda gitu ya. Ternyata apa yang kita informasikan ke masyarakat itu berbeda jauh dari kenyataannya. Nah itu jangan sampai itu terjadi. Memang mau nggak mau dalam hal ini semua bidang keilmuan harus ada kerjasama yang baik gitu ya. Tidak memaksakan hanya satu bidang ilmu saja, tapi harus ada kolaborasi yang bagus seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan yang pertama itu. Ya, baik. Di sini ada hal yang memang harus perlu dipahami ya, bahwasannya sumber alam hayati, ya, mau itu tumbuhan, mau itu hewan, tapi memang kalau di bidang mata kuliah farmakognosi memang lebih banyaknya nantinya yang akan kalian pelajari itu adalah tumbuhan ya karena mengingat tumbuhan ini tuh sifatnya lebih ini ya lebih ramah dengan lingkungan. Kemudian banyak tumbuhan yang sekiranya masih dianggap itu pengganggu atau dalam bahasanya gulma ya, tapi ternyata itu memberikan potensi tersendiri atau dikenal dengan tanaman liar lah ya. Nah itu kan sekiranya bisa menjadi alasan tersendiri kenapa kok banyak justru dari sumber alamnya adalah tumbuhan bukan hewan. Kalau hewan ini karena sudah menjadi bagian yang disebut sebagai kebutuhan pokok ya, pokok yang memang itu dikonsumsi oleh manusia. Satu itu, yang kedua mengingat dari segi harga atau biaya ya. Ayam misalkan, nah, kalau mau dikembangkan ya boleh, tapi kan itu nanti bidangnya bukan untuk bahan baku obat, tapi lebih untuk pangan.
Nah, juga kita harus mengingat ya hewan-hewan itu ada hewan yang dilindungi, ada hewan yang memang tidak boleh sembarangan kita memelihara. Nah, itu makanya memang lebih diprioritaskan itu dari tumbuhan. Nah, sumber alam hayati ini sebagai sistem kimiawi. Nah, ini yang perlu saya ingatkan lagi ya. Banyak loh di antara kita ini masih salah persepsi ya, salah anggapan. Kalau kita ini tidak boleh menggunakan bahan kimia. Ya, mungkin saya yakin anggapan kalian itu maksudnya kimia itu yang sintetik kan. Kimia yang memang itu berbahaya untuk tubuh kita gitu. Tapi kita tidak boleh lupa di dunia ini, di bumi ini tidak ada istilah yang tidak ada susunan kimiawinya. Bahkan di bahan alam sekalipun itu susunannya kimiawi. Ya, artinya dalam hal ini kita harus bisa membedakan mana bahan kimia yang sifatnya organik, mana yang anorganik. Ya, itu nanti ada mata kuliah tersendiri. Nanti silahkan kalian banyak mengupas itu di materi kuliah tersebut ya. Nah, dalam hal ini kita harus membedakan itu. Jangan sampai nanti anggapan kimia itu hanya untuk bahan-bahan yang berbahaya ya bagi tubuh kita. Tidak. Karena di dalam tumbuhan pun juga tersusun dari kimiawi. Apa yang kita hirup itu juga susunannya kan kimiawi. Oksigen itu kan O2 ya. Apa yang kita minum air H2O itu kan susunan kimiawi semua ya. Jadi kita tidak boleh underestimate dengan istilah kimia, tapi kita telaah dulu kimianya sifatnya organik atau anorganik ya. Nah, setiap jenis bahan alam itu adalah sistem kimiawi karena memang di dalam bahan alam itu ya semua struktur-struktur kimiawinya harus jelas gitu. Oleh karena itu sebelum dimanfaatkan kita harus tahu dulu profil kimianya seperti apa. Kandungannya apa saja di dalam tumbuhan tersebut. Jangan sampai nanti kita ingin mendapatkan khasiat tertentu di dalam tumbuhan tersebut, ternyata ada zat yang justru berbahaya untuk tubuh kita di dalam tumbuhan tersebut. Ya, karena dalam hal ini harus hati-hati. Ya, tidak boleh sembarangan. Harus banyak membaca, banyak melihat proses bagaimana penelitiannya ya. Tidak boleh mengabaikan itu. Nah, dengan kita tahu profil kimianya, nantinya kan ada pengujian-pengujian dari bioaktivitasnya ya untuk mengetahui efek farmakologi yang khas ya dari tanaman tersebut, apakah bisa digunakan sebagai obat anti jamur misalkan atau obat antibakteri ya. Karena dalam hal ini tentunya harus ada upaya-upaya untuk melakukan penelitian ya. Dan dengan begitu sudah jelas nih ya tanamannya apa, profil kimiawinya apa, dan memiliki efek farmakologi apa. Nah, itu baru-baru bisa disebut sebagai sumber bahan obat. Ya, jadi kalau belum ada profilnya, belum ada buktinya secara penelitiannya, kita belum bisa disebut sebagai sumber bahan. Sebetulnya mudah saja kalau tumbuhan itu memang sudah lama ya dimanfaatkan untuk obat tertentu. Itu kan kita tinggal membuktikan saja begitu ya, bukan mencari sesuatu yang baru. Tapi kalau memang jenis-jenis tanaman yang baru yang memang itu belum pernah digunakan sebelumnya, ya memang harus detail ya dalam proses risetnya begitu. Kan kalau kayak jahe, kayak kencur ini kan udah dari zaman dulu banget gitu ya. Nenek moyang kita pun sudah banyak menggunakan itu. Artinya memang kalau dari segi pengalaman empirisnya tidak perlu diragukan. Tapi kita harus tahu dulu. Akhirnya ya profil kimiawinya apa di dalam jahe misalkan. Kemudian memiliki efek farmakologi apa jahe tersebut. Sehingga nanti kita bisa mengembangkannya menjadi obat tradisional atau bahkan naik level ya, obat terstandar dan obat fitofarmaka. Ya. Kemudian peluang. Nah, kita kalau berbicara masalah peluang ini sebetulnya harus bangga ya dengan negara kita sendiri gitu ya. Walaupun mungkin sebetulnya bukan masalah apa yang dimiliki oleh negara kita, tapi bagaimana si pemiliknya kan begitu. Ya, kalau kita berbicara masalah peluang, luar biasa peluang yang dimiliki oleh negara kita. Apalagi negara kita itu kan iklimnya tropis ya.
bukan iklim yang seperti negara-negara lain yang memiliki 4 musim. Ya, artinya dalam hal ini musim kemarau, musim hujan itu kan jaraknya lumayan jauh. Artinya dalam hal ini memberikan peluang bagi tanaman-tanaman itu untuk bisa beradaptasi. Sehingga apa? Kondisi potensi bahan alam di Indonesia itu menjanjikan gitu ya. Ibarat kata itu mau jenis tanaman apapun kalau kita tanam dibiarin gitu aja itu hidup gitu ya. Ya kalau cuma sekedar hidup ya hidup sih karena kan ada hujan ya, kemudian ada panas yang sekiranya itu membantu dalam proses fotosintesisnya begitu. Ya kita belum bicara masalah kualitas ya. Kalau kualitas kan harus dilihat dari segi treatment proses menumbuhkan tanaman itu, bagaimana pemupukannya, bagaimana pengairannya, kan seperti itu. Kan ini sudah dijelaskan kemarin ya, bedanya tumbuhan sama tanaman itu apa. Nah, dengan demikian, dengan adanya potensi yang kita miliki ini, apalagi tanaman-tanaman yang memang banyak orang membuang, bukan yang sifatnya menjadi kebutuhan pokok. Ya, memang kalau untuk peluang tanaman yang akan dijadikan bahan baku obat, itu dihindari sekali jenis tanaman yang memang itu menjadi bahan pokok ya. Nanti rebutan sekiranya memang diambil dari tanaman yang tidak digunakan untuk kebutuhan pokok atau mungkin dianggap itu sebagai tanaman liar, itu potensinya bagus sekali ya. Nah, dengan adanya potensi tersebut, harapannya sih dapat memperluas ya persediaan produk herbal yang berkualitas ya, yang nantinya pun bisa dikembangkan secara skala, mungkin skalanya skala rumahan dulu kan gitu ya, skala kecil. Nah, tidak menutup kemungkinan nanti skala besar yang memang itu skala industri kan gitu. Nah, ini yang memang menjadi PR tersendiri juga bahwasanya khususnya yang ada di Lampung ya. Ini kita masih sangat minim, bahkan tidak ada gitu ya, industri yang bergerak di bidang kefarmasian bahan alam. Ya, eh, beda ya kalau orang depot jamu beda, itu memang dia orang jual beli jamu, tapi itu pun juga belum tahu ya jamunya jamu yang bagaimana gitu ya, jamu yang memang sintetik atau yang alami seperti itu ya. Jadi harus hati-hati karena kita juga tidak boleh eh, begitu asal percaya aja dengan istilah jamu ya. Jangan sampai nanti di dalam jamu itu ada bahan kimia yang tidak dianjurkan untuk kesehatan gitu ya. Jadi harus jelas dan harus terdaftar gitu ya di BPOM. Nah, dengan adanya peluang itu tadi, akhirnya kita harus berpikir ya, berpikir sebagai seorang saintis tentunya untuk mengembangkan lebih lanjut ya dengan proses pemberdayaan, pelestarian ya, keanekaragaman yang itu akan menjadi keunggulan nasional ya. Karena kan dengan adanya keunggulan ini tentunya akan memberikan kemudahan bagi kita ya untuk mendapatkan produk-produk sediaan yang itu bisa dikembangkan begitu. Makanya bahan baku ini harus diprioritaskan di awal. Tidak boleh ngasal lah bahasanya ya. Karena ini menentukan kualitasnya nanti. Kalau kuantitas tentunya selama kita proses pelestariannya itu oke ya, tidak akan punah, itu sebenarnya aman. Ya, tinggal kita memperbanyak jumlah penanamannya. Kita bisa bekerja sama dengan pertanian ya, bisa bekerja sama dengan petani-petani yang mungkin memang pekerjaan utamanya itu adalah menanam tanaman yang memiliki peluang untuk dikomersilkan. Salah satunya ya sebagai bahan baku obat. Ya, baik. Dari penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi, kita banyak menyebut kalau tumbuhan itu memang menjadi primadona ya, primadona yang sekiranya bisa dikembangkan sebagai bahan baku obat ya. Nah, kita sebelum melanjutkan proses berikutnya di gimana si tanaman itu bisa dijadikan bahan obat, kita harus tahu dulu kenapa tanaman itu bisa dikembangkan atau bisa digunakan atau bisa berkhasiat. Pasti ada sesuatu di dalam tumbuhan tersebut. Ya jelas. Sesuatu itu apa? Sesuatu itu adalah senyawa metabolit. Makanya tadi di awal saya sebutkan, karakteristik utama disebut sebagai makhluk hidup ya, itu salah satunya harus atau bisa melakukan proses metabolisme. Karena metabolisme ini yang menandakan seseorang, kalau itu manusia ya, ada proses kelangsungan hidup. Ya, sama halnya dengan tumbuhan. Tumbuhan pun juga melakukan proses metabolisme.
untuk mendapatkan energi, melakukan sesuatu di dalam tubuhnya sehingga nantinya akan memberikan kontribusi untuk pertumbuhannya, perkembangannya, kan begitu. Apalagi dengan karakteristik yang kedua adalah mampu untuk beregenerasi atau mampu untuk tumbuh seperti itu dan memperbanyak diri, ya. Nah, kita mengenal adanya senyawa metabolit. Senyawa metabolit ini dihasilkan dari proses metabolisme di dalam tubuh makhluk hidup tersebut. Ada dua penggolongan di sini, ada metabolit primer, ada metabolit sekunder. Sebetulnya ini nanti akan lebih spesifiknya itu disampaikan di mata kuliah fitokimia, ya. Itu banyak sekali nanti akan berbicara terkait senyawa-senyawa yang ada di dalam tubuhan. Tetapi memang farmakognosi ini merupakan mata kuliah yang itu merupakan pendahuluan, ya, atau pengantar begitu sebelum kalian lebih lanjut untuk belajar tentang secara kimiawi dari tumbuhan yang itu bisa dikembangkan sebagai bahan baku. Kan begitu. Ada metabolit primer. Sebetulnya bisa dilihat dari istilah primer dan sekunder, ya. Kalau primer itu kan utama, ya, sesuatu yang diprioritaskan. Sedangkan sekunder itu sesuatu yang kebutuhan juga, tapi di bawah prioritas primer, gitu ya. Nah, dalam hal ini metabolit primer itu wajib, ya, wajib dimiliki oleh semua makhluk hidup karena sifatnya esensial. Ya, ini dihasilkan yang tujuannya untuk menunjang proses pertumbuhannya dari proses metabolismenya, proses sintesisnya, perombakannya, yang tentunya sangat mendukung untuk kelangsungan hidup makhluk hidup tersebut. Ya, misalkan di dalam tumbuhan itu harus ada yang disebut dengan karbohidrat. Kita tahu karbohidrat itu fungsinya sama, ya, untuk setiap makhluk hidup sebagai sumber energi, misalkan. Atau protein sebagai zat pembangun, atau lemak sebagai cadangan energi, dan lain-lain. Ini semua menjadi bagian yang memang harus ada dari tumbuhan itu dinyatakan tumbuh. Ya, ketika biji sudah mulai tumbuh tunas, itu harus sudah ada ini metabolit primer. Karena untuk menunjang proses pertumbuhannya. Tapi kalau untuk pengembangan bahan baku obat, kita tidak melirik atau lebih memprioritaskan itu bukan metabolit primernya, tetapi metabolit sekundernya. Kenapa? Karena metabolit sekunder ini memiliki aktivitas tertentu. Dan bagi tumbuhan itu bukan menjadi kebutuhan pokok, ya. Karena kebutuhan pokoknya itu tadi karbohidrat, protein, lemak, kan gitu. Nah, metabolit sekunder ini dihasilkan oleh tumbuhan yang dia ketika sudah dewasa, begitu ya, sudah dewasa itu artinya sudah selesai masa pertumbuhannya karena sudah lengkap, ada akar, ada daun, ada batang, ada bunga, dan sebagainya macamnya itu sudah lengkap, ya, sudah dewasa. Nah, baru dia akan mempertimbangkan agar tumbuhan atau badan dia itu tidak terpengaruh oleh lingkungan yang buruk. Kan kalau tumbuhan ini kan sifatnya beda, ya, dengan hewan, dengan manusia. Ketika ada ancaman, dia tidak bisa berlari, kan begitu. Makanya butuh alat atau bisa dikatakan sebagai bagian yang akan melindungi dari ancaman-ancaman itu tadi. Atau predator, ya, yang sering kita sebut, ya. Makanya dalam hal ini dengan disintesisnya metabolit sekunder itu akan membuat dia akan terlindung, ya. Karena apa? Ditakuti oleh predator-predator, ya. Karena senyawa ini kan sifatnya toksik. Begitu. Oleh karena itu, karena dia memiliki efek yang bisa membuat takut para predator itu, gitu ya. Nah, ini bisa dijadikan alasan tertentu, ya, adanya efek farmakologi yang dimiliki oleh senyawa metabolit sekunder. Dan itu akhirnya kita melirik, ya. Oh, ternyata bisa kita mengambil senyawa tersebut untuk dikembangkan menjadi obat tertentu. Artinya kalau memiliki efek farmakologi itu kan artinya dia sesuatu yang bersifat toksik terhadap makhluk hidup yang lain. Nah, musuh kita ini apa sih yang paling besar? Satu, mikroba, ya kan? Apalagi yang sifatnya patogen. Jadi kalau kita bisa mengembangkan senyawa metabolit sekunder itu yang ternyata memiliki efek toksik terhadap mikroba, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Artinya sesuatu yang memang ada di lingkungan kita, kan begitu.
Nah, contohnya apa saja yang masuk ke dalam metabolit sekunder? Ya, ada flavonoid, ada tanin, ada steroid, ada alkaloid, dan lain-lain. Nah, untuk di pengantar ini saya tidak akan membahas detail masing-masing senyawa tersebut, karena itu nanti sudah ada bagian tersendiri ya di mata kuliah lain, yaitu mata kuliah fitokimia. Ya, nanti kalian akan ketemu di mata kuliah tersebut. Nah, paling tidak ini bisa menjadi gambaran kepada kalian bahwasanya memang kita sedang mencoba untuk menggali informasi ya, menggali peluang ya dari tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar kita terutama ya, yang itu memiliki metabolis sekunder. Ya, bagi tumbuhan metabolis sekunder ya itu tadi sesuatu yang memang diperuntukkan hanya untuk melindungi diri dari ancaman lingkungan. Beda cerita kalau itu adalah metabolit primer ya, yang memang diperuntukkan utama untuk proses kelangsungan hidup. Tanpa adanya si karbohidrat, protein, lemak itu dari proses pertumbuhannya, maka tumbuhan tidak akan bisa hidup, kan begitu ya. Nah, untuk sebagai pembanding ya, pembanding metabolit primer sama sekunder itu tadi yang sudah dijelaskan. Kalau dari segi distribusinya, ya, kalau distribusi ini maksudnya dari berbagai jenis tumbuhan. Itu kalau metabolit primer itu merata, pasti semuanya ada. Karbo ada, protein ada, lemak ada, gitu ya. Karena ini menjadi kebutuhan pokok makhluk hidup tersebut. Tapi kalau metabolit sekunder ini tergantung jenis tumbuhannya, gitu. Dia lebih dominannya memiliki kandungan apa? Apakah alkaloidnya, apakah steroidnya, semua tergantung dari jenis tanamannya. Makanya penting sekali untuk kita bisa menelaah lebih lanjut dari masing-masing tanaman itu kandungan dari senyawa metabolis sekundernya itu dari apa saja. Kan begitu. Yang sudah disebutkan tadi. Nah, untuk fungsinya metabolit primer itu jelas secara universalnya sama ya untuk kelangsungan hidup yang menentukan pertumbuhan, perkembangan, kan begitu. Sehingga menjadi tumbuhan yang sempurna, terbentuk semua organ-organ bagiannya seperti daun, batang, akar, bunga, buah, dan lain-lain. Ya. Nah, kalau untuk metabolis sekunder ini secara ekologis ya, jadi dia akan menjadi perlindungan diri terhadap ancaman dari lingkungan gitu. Nah, yang mau kita lirik itu yang metabolit sekunder ini gitu. Ya, walaupun sebetulnya metabolit primer pun juga memiliki peluang untuk bisa dikembangkan, tapi setidaknya nanti jangan apa ya, overlap ya dengan kebutuhan pokok manusia. Kalau sebisanya kita bisa mencari bahan lain yang bisa dikembangkan tanpa harus mengganggu kebutuhan pokok manusia, itu akan jauh lebih bagus gitu ya. Struktur kimia, kalau untuk metabolit primer itu hampir tidak ada ya perbedaan ya, karena sama strukturnya. Nah, tapi kalau metabolit sekunder itu bisa berbeda-beda. Dari segi golongan alkaloid misalkan, antara satu tanaman dengan tanaman yang lain, meskipun sama-sama alkaloid, itu mungkin jenisnya bisa berbeda. Ya, atau dari segi jenis minyak atsirinya misalkan dari tanaman A dengan tanaman B itu juga bisa berbeda walaupun sama-sama minyak atsiri dia lebih kompleks gitu ya lebih luas makanya sebetulnya dengan lebih kompleks itu akan memudahkan kita untuk mencari peluangnya kan lebih banyak gitu. Fisiologis, kalau untuk metabolit primer itu berkaitan dengan struktur kimianya, sedangkan kalau metabolit sekunder itu tidak berkaitan dengan struktur kimianya. Ya. Nah, untuk klasifikasi senyawa kimia, ini juga tidak saya jelaskan satu persatu, ini hanya sebagai pengantar saja ya. Karena senyawa kimia dari bahan alam itu nanti jelas harus tahu dulu struktur kimianya apa. Ya, apalagi metabolit sekunder, karena bisa bermacam-macam tuh. Karena istilah alkaloid, istilah flavonoid itu masih golongan besar. Sedangkan bagian-bagian jenis-jenis yang lain itu sangat banyak banget ya. Itu nanti silakan bisa dipelajari lebih lanjut di mata kuliah fitokimia ya. Kemudian bioaktivitas ini memiliki aktivitas tertentu enggak gitu ya? Apakah dia sebagai antimikroba, apakah dia sebagai antioksigen, antioksidan ya, atau sebagai anti-anti yang lain lah, pokoknya yang memiliki aktivitas terhadap apa namanya bio bioaktivitas itu tadi ya. Kemudian kemotaksonomi ini kaitannya dengan kandungan kimia yang ada di dalam tumbuhan tersebut yang itu juga menjadi dasar ya dalam penggolongan tanaman ya taksonomi.
Jadi taksonomi itu sebetulnya didasarkan karena adanya persamaan dan perbedaan morfologinya. Ya, semakin sama, semakin banyak kesamaannya, itu biasanya nanti akan digolongkan dalam satu golongan yang sama. Tapi kalau sudah berbeda ya pasti akan dipisahkan gitu. Misalkan contoh kecilnya adalah di dalam kelas ya. Itu kalian bisa ditaksonomiin tuh. Contoh aja nih ya, karena supaya ada gambaran. Di kalian itu kan ada laki-laki dan ada perempuan ya. Nanti kelompok laki-laki dikelompokkan ya. Perempuan dikelompokkan sendiri. Ya, sudah ada dua kelompok. Nah, itulah taksonomi ya. Jadi penggolongannya berdasarkan dari kesamaan jenis kelamin. Nah, nanti di sama-sama kelompok perempuan ini kita bedain lagi gitu ya. Mungkin dari segi karakteristik apa misalkan ya, dari segi alamat ya, ada yang dari Bandar Lampung, ada yang dari Metro, ada yang lain-lain. Nah, itu bisa dikelompokkan kecil-kecil lagi gitu ya. Jadi dalam hal ini tergantung dari parameter persamaannya atau perbedaannya yang kita tentukan begitu. Dan biogenesis ya. Nah, ini menjadi klasifikasi senyawa kimia yang itu diambil dari bahan alam. Nah, kita kalau berbicara masalah aktivitas farmakologi ya, karena kan sebetulnya ini semua yang akan kita gali gitu ya, bahwasanya kita tidak boleh ngasal menentukan, oh tanaman A ini bisa dimanfaatkan sebagai obat demam misalkan, atau sebagai obat antipiretik misalkan. Tapi kita harus ada upaya-upaya untuk membuktikannya dengan penelitian tentunya ya. Makanya dalam hal ini ada beberapa kriteria ya, kriteria ilmiah potensi tanaman yang itu bisa dikategorikan memiliki aktivitas farmakologi atau yang nantinya bisa dikembangkan sebagai bahan baku obat kan begitu. Satu, keragaman kegunaan atau khasiat ya. Jadi khasiat ini jangan sampai yang dimiliki itu hanya tanaman yang berasal dari Lampung meskipun spesiesnya sama. Ya, jadi kita sama-sama menggunakan sambiloto misalkan. Sambiloto yang ada di Lampung, sambiloto yang ada di Jawa Tengah, Jawa Barat atau dari Kalimantan itu harus memiliki khasiat yang sama. Itu kriterianya, gitu ya. Kalau sampai ada perbedaan, nah ini perlu dipertanyakan ujinya yang salah atau memang kandungannya yang berbeda antar tanaman walaupun jenisnya sama di setiap wilayah kan begitu. Kemudian jenis penyakit yang dapat disembuhkan. Nah, ini relate dengan khasiat itu tadi ya. Kalau misalkan si sambiloto ini memiliki kemampuan bisa sebagai obat tertentu, misalkan ya harus di tempat yang lain pun juga memiliki terhadap penyakit tertentu juga yang itu sama. Kemudian kemudahan budidaya. Ya kita mengingat kalau Indonesia ini kan tanahnya tanah subur kan begitu. Sudah menjadi apa konteks lagu juga gitu ya. Bahwasanya apa namanya di Indonesia ini jenis tanahnya adalah tanah yang subur. Artinya apa? Hampir semua jenis tanaman itu bisa tumbuh. Jadi kita bisa menumbuhkan sambiloto di Lampung, bisa menumbuhkan sambiloto di Palembang, di wilayah-wilayah yang lain gitu. Kemudian kandungan metabolit sekundernya, ya, itu memiliki kesamaan, gitu. Jangan berbeda-beda, karena ini juga menjadi penentu ya, penentu bahwasanya memang betul-betul tanaman itu bisa kita kembangkan sebagai bahan baku obat. Nah, kalau sampai berbeda nanti repot ini ketika mau dikembangkan nggak akan seragam. Ya, nggak akan seragam khasiatnya, nggak akan seragam kandungan metabolit sekundernya. Kemudian jenis organ yang digunakan. Ini sudah saya sampaikan ya di praktiknya kemarin secara daring. Penting sekali kita itu harus tahu organ apa yang akan kita ambil dari bahan alam tersebut. Apakah dari daunnya, dari batangnya, dari akarnya, atau seluruh bagian tumbuhan tersebut. Ya, jadi harus jelas. Karena apa? Karena itu juga menentukan kandungan metabolit sekundernya. Antara daun sama akar itu bisa jadi beda kandungan metabolis sekundernya ya. Jadi makanya dalam hal ini kita harus jelas, tidak cuma sekedar pemanfaatan misalkan jambu biji. Nah, apa yang dimanfaatin? Jambunya, buahnya, bijinya, daunnya,
akarnya atau yang lainnya. Jadi harus jelas ya. Pemanfaatan daun jambu biji, nah jelas. Berarti yang diambil adalah daunnya. Tentu nanti dari efek farmakologi daunnya juga memberikan kesamaan ketika diambil daun jambu biji di wilayah yang lain. Gitu. Tapi jangan pernah menyamakan kalau itu satunya jambu biji daunnya, satunya akarnya. Aduh, itu kalau pun toh sama ya itu mungkin memang kandungannya sama. Tapi lumrahnya memang tidak boleh disamakan. Daun ya sendiri, akar ya sendiri ya. Jadi perbandingannya harus sama-sama daun ya, harus sama-sama organ-organ yang memang dijadikan pengujian seperti itu. Nah, kemudian berdasarkan hal tersebut ya, ini bisa disimak ya. Sebetulnya sudah banyak jenis-jenis tanaman yang sudah diidentifikasi khasiatnya, bahkan profil kimianya ya. Makanya kalian dari awal saya sudah minta untuk mengunduh e-book dari Pharmacopoeia Herbal Indonesia ya, yang edisi terbaru itu sudah banyak jenis-jenis tanaman, bahkan sebetulnya belum semua masuk di situ ya. Mungkin nanti akan ada penyempurnaan lebih lanjut, tapi yang jelas tanaman-tanaman yang ada pada slide ini itu semua sudah ada di Pharmacopoeia Herbal ya. Seperti sambiloto, jambu biji, jati Belanda, cabai Jawa, temulawak dan lain-lain itu sudah ada karakteristik makroskopisnya, karakteristik mikroskopisnya, karakteristik kimiawinya ya, bahkan sampai pembentukan bahan baku dalam bentuk ekstraknya. Ya, jadi silakan kalian mulai baca-baca ya semua yang ada di situ agar lebih familiar dengan istilah-istilah dalam bidang keilmuan bahan alam. Ya. Baik, di sini saya tampilkan sedikit gambaran ya. Saya tidak akan membahas secara spesifik karena ini sifatnya baru pengantar saja ya. Peluang ya. Jadi bagaimanapun kita bisa mengenal adanya keanekaragaman yang sangat begitu tinggi di Indonesia ini, itu akan memberikan peluang kepada kita untuk melakukan sesuatu ya, mendapatkan sesuatu yang baru ya, atau kita kenal sebagai penelitian kan begitu. Jadi penelitian kimia organik bahan alam ini yang saya sebutkan di awal tadi. Kita boleh-boleh saja menggunakan istilah kimia gitu ya. Jadi jangan udah belum-belum udah underestimate dengan kimia. Oh itu kan gak bagus untuk kesehatan lain-lain. Ya kimianya apa dulu kan gitu ya. Kimia organik itu pun sumbernya dari bahan alam. Jadi sebetulnya prosesnya itu sangatlah panjang ya. Tentu ada banyak yang harus dikorbankan ya dalam hal menemukan bahan baku obat ini. Ini bukan menjadi PR personal, tapi lebih PR ke lembaga atau bahkan negara kan begitu untuk mendapatkan ini semua. Jadi harus banyak kolaborasi untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Ya. Karena melihat peluang ini sangat bagus sekali. Jadi kalau sampai disia-siakan ya siap-siap aja nanti justru orang lain yang itu dari negara lain yang akan melirik kan begitu ya. Bahan bakunya dijual ke negara lain, diolah lebih lanjut negara lain, kita malah beli dari negara tersebut ya kan itu sangat miris gitu ya. Kita punya bahannya tapi nggak bisa ngolah apa-apa. Nah, di sini kita lihat bahwasanya bahan baku yang bisa diambil itu bisa dari tumbuhan, hewan, mineral ya. Tapi di sini konteksnya saya ambil dari tumbuhan karena mengingat jumlahnya yang jauh melimpah gitu ya. Jadi bisa dari akarnya, daunnya, batangnya, apapun itu yang dimiliki oleh tumbuhan atau herba. Tapi herba ini kita lihat memang jenis tumbuhan herba ya, tumbuhan kecil, bukan pohon. Repot juga nanti kalau pohon-pohonnya yang diambil ya. Apalagi pohon mangga, tuh repot banget itu. Tapi paling tidak herba ini yang tumbuhannya itu kecil ya, yang tidak berkayu ya, tidak berkambium. Misalkan seperti tanaman mint ya, meniran, nah itu herba. Kalau mau digunakan semua boleh ya. Nah, di sini kita juga tidak boleh lupa untuk memperhatikan banyaknya sumber yang kita miliki. Ya, jangan sampai nanti kita memanfaatkan sumber yang memang sudah banyak, tapi tidak ada upaya untuk melestarikan. Ya, ujung-ujungnya habis kan begitu. Ya, nah makanya kita tidak boleh menutup diri untuk tidak berkolaborasi dengan bidang-bidang keilmuan yang lain yang sekiranya bisa memberikan kontribusi juga gitu ya.
Karena kan yang kita harapkan tanaman itu banyak gitu ya. Nah, gimana caranya mendapatkan tanaman yang banyak gitu dalam waktu yang cepat dan tentunya kualitasnya yang baik. Ya, kita bekerja sama dengan bidang keilmuan lain, misalkan seperti pertanian, seperti biologi, atau yang lain-lainnya. Ya, memang dia lebih banyak belajar tentang itu. Misalkan kita ingin mendapatkan tanaman yang memiliki kemampuan unggul, yang tidak berbiji misalkan, atau yang buahnya besar ya, atau yang daunnya lebar gitu ya, karena tentunya akan lebih kualitas dan kuantitasnya lebih bagus. Makanya kita butuh teknologi, misalkan membentuk tanaman transgenik misalkan. Ya, itu diserahkan ke bidangnya gitu ya, yang memang bisa membantu kita untuk mendapatkan sumber bahan alam tersebut. Atau kita bisa bekerja sama misalkan untuk menghasilkan tanaman dalam waktu yang singkat tanpa harus menumbuhkan langsung di media tanah. Kalau media tanah itu kan dari biji, ya, nunggunya lama banget. Kita bisa menggunakan kultur jaringan. Ya kalau kalian pernah baca-baca istilah kultur jaringan tuh teknologi yang menurut saya sangat luar biasa ya. Kita bisa menumbuhkan tanaman hanya dari bagian organ yang dimiliki, dari potongan daunnya, dari potongan batangnya itu bisa, tapi penumbuhannya secara laboratorium sampai dia benar-benar menjadi eksplan yang siap untuk ditanam di media tanah yang sebenarnya gitu ya. Jadi ibarat kata kita menanamkan sesuatu yang tidak harus berasal dari biji. Dari potongan daunnya bisa, tapi memang itu dilakukan secara keahlian tertentu ya, dilakukan di lab ya dengan media agar tertentu yang setidaknya bisa menumbuhkan menjadi tanaman yang uh, settle dulu baru bisa ditanam di media. Itu akan jauh lebih cepat gitu ya. Nah, dengan begitu proses untuk mendapatkan bahan baku itu akan lebih mudah ya, akan lebih mendukung. Kita percuma juga tahu ilmunya, tapi sumbernya tidak ada, kan gitu ya. Bagaimana sih cara mendapatkan senyawa dari sumber bahan alam? Oh, dengan ekstraksi. Misalkan dengan pelarut tertentu untuk melarutkan senyawa-senyawa yang ada di dalam sumber bahan alam tersebut. Hingga terbentuk ekstrak misalnya. Tahu nih teorinya ya. Tetapi sumber bahannya tidak ada, ya percuma juga gitu ya. Nah, dengan begini kita tahu proses alurnya ya setelah bahan baku itu disiapkan ya, yang harapannya itu nanti kita akan mendapatkan senyawa yang ada di dalam tumbuhan tersebut ya, yang nanti akan ada proses penarikan senyawa yang kita kenal sebagai ekstraksi. Kalau ekstraksi itu kan nanti setelah pelarutnya diuapkan itu akan terbentuk ekstrak yang memang benar-benar itu adalah senyawa-senyawa yang ada di dalam tumbuhan tersebut gitu ya, tergantung dari pelarut yang digunakan. Nah, itu nanti silakan bisa belajar di mata kuliah fitokimia ya. Nah, dari proses ekstraksi itu nanti tidak berhenti sampai situ ya, walaupun sudah banyak ya para peneliti-peneliti yang sudah melakukan proses ekstraksi hingga mendapatkan ekstrak itu yang nanti sudah bisa langsung dijual. Tapi dia random banget itu, masih banyak golongan-golongan senyawa yang ada di dalam ekstrak tersebut. Makanya kalau ingin menentukan apa namanya potensinya, kita tidak bisa hanya dari golongan yang banyak itu tadi, tapi kita harus memisahkannya lagi menjadi yang lebih spesifik. Ya ini proses isolasi gitu. Makanya dalam hal ini dengan proses isolasi kita benar-benar mendapatkan senyawa tunggal yang memang dominan ada di dalam tumbuhan tersebut, yang tentunya itu yang mau kita ambil gitu ya, karena memiliki khasiat tertentu. Makanya kita harus menentukan strukturnya bagaimana ya, yang tentunya dalam hal ini kita tidak bisa hanya dengan penerawangan aja, jadi harus ada analisis yang menggunakan alat bantu tertentu ya, yang bisa menggunakan spektroskopi begitu. Yang kemudian dengan begitu kita tahu senyawa murni yang ada di dalam sampel tersebut, yang itu juga nanti bisa dimodifikasi dengan struktur kimia yang lain ya, yang harapannya itu bisa dijadikan kandidat untuk obat tertentu, misalkan sebagai antioksidan, sebagai anti kanker, anti malaria dan lain-lain. Ya, karena semua ini tentunya perjalanannya tidaklah sebentar ya, dan itu berproses dan tidak semudah seperti apa yang saya sampaikan tentunya ya, karena semuanya butuh keahlian-keahlian.
Nah, setidaknya di sini kalian walaupun tidak bisa melakukan sampai finish, paling tidak ada upaya dari mana atau dari awal hingga di tengah saja itu sudah menjadi hal yang cukup berpotensi ya untuk mengembangkan bahan alam. Artinya begini, kalaupun toh memang pemanfaatannya baru sampai simplisnya ya juga tidak masalah, gitu ya. Kalau pemanfaatannya baru sampai ekstrak ya juga tidak masalah gitu ya, karena semua itu berkelanjutan gitu ya. Nah, kalau memang semua itu didukung ya, terutama ada pendanaan, ada biaya yang memang itu tentunya tidak tidak membutuhkan apa biaya yang sedikit ya hingga mendapatkan isolat murninya. Nah, itulah yang nantinya bisa dijadikan kandidat sebagai bahan baku obat yang lebih spesifik atau dimodif dengan struktur yang lain sehingga memberikan apa kemampuan yang lebih besar gitu ya. Jadi ada kerjasama antar isolat itu tadi untuk bisa dikembangkan menjadi obat tertentu. Nah, ini sebagai gambaran saja ya untuk peluang penelitian kimia organik bahan alam begitu. Jadi bukan dari sesuatu yang sintetik saja ya, tetapi dari sesuatu yang alami yang itu juga bisa diupayakan. Kemudian nah, ini untuk tahapan ya. Jadi secara garis besarnya saja saya sampaikan ya, tahapan proses pemanfaatan tumbuhan obat. Ya, tergantung nih yang mau dimanfaatin yang dalam bentuk keringnya atau dalam bentuk segarnya ya. Kalau keringnya kan kita kenal sebagai apa? Simplicia ya. Ini sudah saya sampaikan di materi praktek kemarin. Kalau segar ya berarti sampel yang baru dipetik yaitu bisa langsung digunakan untuk kelanjutan begitu. Ya tergantung kebutuhan memang sebenarnya. Plus minus ya. Kalau untuk Simplicia memang dia sudah tidak segar tak lagi karena ada proses pengeringan, tetapi plusnya adalah dia akan jauh lebih aman ya dari segala ancaman kerusakan-kerusakan. Karena apa? Karena kandungan airnya berkurang gitu ya. Dan air itu kan menjadi bagian yang disukain oleh mikroba. Jadi kalau kita tidak hati-hati justru malah bahan baku kita yang akan rusak oleh mikroba tersebut ya. Nah, kalau untuk Simplicia ya ini bisa diserbuk langsung ya atau di blender gitu atau bisa langsung dimasukkan ke dalam kantong atau bungkus tertentu ya, langsung dikonsumsi misalkan diseduh ya kayak teh gitu ya atau direbus itu boleh. Atau kalau tidak dalam bentuk serbuk yang diberikan wadah atau pouch tertentu ya berarti dalam bentuk kapsul ya, tablet atau pil atau pasta tentunya ada teknologi tersendiri untuk itu ya. Nah, kalau untuk yang segar itu bisa tapi tidak boleh langsung dimasukkan ke dalam wadah atau kantong tertentu seperti teh ya. Nanti ya mungkin kalau dalam 1 hari masih aman ya, tapi kalau sudah 2 hari 3 hari pasti nanti jamuran. Makanya harus dilakukan proses ekstraksi gitu ya. Ekstraksi itu tergantung dari pelarutnya. Apakah pelarutnya itu menggunakan pelarut polar ya atau semi polar atau non polar ya. Karena kepolaran itu juga menentukan kepolaran dari senyawa yang akan ditarik gitu ya. Jadi ada gaya tarik menarik sesuai dengan karakteristiknya. Misalkan di dalam tanaman itu dominan senyawa yang memang ada itu adalah polar ya. Berarti kita menggunakan pelarut yang polar ya. Air itu polarannya yang paling besar ya. Boleh saja kita menggunakan pelarut air tapi pastikan ketika sudah selesai ekstraksi pelarut airnya itu segera dipisahkan. Kenapa? Karena kalau terlalu lama justru malah akan membuat ekstrak itu menjadi kontaminasi atau bisa ditumbuhi mikroba ya. Nah, sedangkan kalau yang menggunakan ekstrak pelarut yang dia polar yang di bawah air ya, itu kita bisa menggunakan salah satunya adalah alkohol ya. Itu nanti bisa dipelajari lebih lanjut ya di mata kuliah fitokimia dari karakteristik atau jenis-jenis ekstraksinya ya, jenis-jenis pelarutnya. Yang jelas kita ingin mendapatkan ekstrak kentalnya ya memang sudah bebas dari pelarut gitu ya. Nah, ekstrak itu pun sebetulnya sudah bisa kita langsung gunakan gitu ya kan sudah banyak tuh ya jenis-jenis ekstrak dari tanaman-tanaman yang sudah diperjualbelikan yang langsung dikonsumsi gitu ya sebagai obat tradisional. Tapi kalau kita ingin mendapatkan yang lebih spesifik lagi karena ekstrak ini kan masih sangat
campur baur ya. Ada yang sifatnya polar, ada yang sifatnya semipolar, begitu ya berdasarkan pelarut yang digunakan. Golongan-golongannya masih macam-macam, ada alkaloid, ada flavonoid, ada tanin, ada lain-lain. Nah, kalau kita ingin mendapatkan senyawa tertentu, misalkan flavonoid yang mau saya ambil, ya berarti kita lakukan tahap berikutnya lagi ya, difraksinasi, diisolasi, sehingga benar-benar mendapatkan senyawa yang kita inginkan. Nah, ini sebagai gambaran aja dalam proses pemanfaatan tumbuhan sebagai bahan baku obat, gitu ya. Oke, nah ini yang saya jelaskan tadi ya. Jadi tahapannya itu dari ekstraksi. Ya tentu sebelum ekstraksi ada tahapan penyiapan bahan baku ya. Dari yang segar tadi boleh langsung diekstraksi atau dibuat simplisia dulu. Jadi ada proses tahap pembuatan simplisia ya. Diekstraksi ini menggunakan pelarut tertentu ya sesuai dengan polaritas senyawa alami yang dimiliki oleh tumbuhan tersebut. Jangan salah alamat ya, yang ditarik non polar, yang digunain polar, nggak nyambung ya. Jadi harus ada kesamaan dari segi derajat kepolaritasnya ya. Nggak apa-apa kalau kalian masih sekarang masih belum terlalu paham apa sih polaritas. Nah, nanti kan kalian akan belajar gitu ya, karena bagaimanapun mata kuliah farmakognosi ini harus sedikit menyinggung terkait itu biar kalian paham ya, bagaimana perjalanan si bahan baku itu tadi sehingga nantinya bisa digunakan kan begitu. Nah, dalam hal ini ekstraksi itu tujuannya kan untuk mengambil senyawa yang ada di dalam tanaman tersebut. Ya, tergantung apakah dari daunnya, batangnya, akarnya, itu diambil. Nah, cara ngambilnya kan nggak bisa kita cukup memotong-motong kan nggak bisa ya. Tapi benar-benar harus dikeluarkan dari bagian yang kita jadiin bahan baku itu tadi ya, atau simplisia itu tadi. Jadi dikeluarkannya dengan cara apa? Menggunakan pelarut, seperti kalian nyeduh teh di rumah itu ya. Sebetulnya penyeduhan teh itu merupakan apa ya, aplikasi ekstraksi yang sudah kalian lakukan di rumah gitu ya, dengan kita mencelupkan kantong teh ya dengan pelarut air itu kan pelarut ya, sifatnya dia polar, dia akan menarik senyawa yang ada di dalam teh itu tersebut. Lama kelamaan tehnya itu akan mengeluarkan warna merah ya, ya tergantung tehnya ya, kalau teh hijau mungkin hijau gitu ya, teh merah ya tehnya merah. Nah, dia akan mengeluarkan warna merah yang menandakan warna merah itu adalah senyawa-senyawa yang keluar dari teh itu tadi. Sampai benar-benar dia sudah tidak bisa dikeluarkan lagi atau sudah habis ya, sehingga apa, pelarut air yang warnanya awalnya bening itu jadi merah. Nah itu kan sebetulnya adalah hasil dari ekstraksi gitu, terus kita konsumsi, kita minum, berarti kita mendapatkan manfaat dari senyawa yang ada di dalam teh tersebut bersama atau ditariknya dengan air itu tadi sebagai pelarut. Itu adalah prinsip dari ekstraksi. Lalu kalau ingin mendapatkan atau pemisahan golongan yang polar, non polar, yaitu bisa dilakukan fraksinasi. Jadi dia ada penyederhanaan jumlah komponennya. Jadi bisa melakukan partisi ya, dipisah berdasarkan kepolarannya atau dengan kromatografi. Nah, itu nanti ada di mata kuliah fitokimia. Lalu kalau ingin mendapatkan yang lebih murni lagi, senyawa tunggal, ya kita bisa menggunakan pemurnian gitu ya, isolasi ya, mendapatkan satu komponen murni. Ini bisa menggunakan kromatografi dan kristalisasi. Ya, ini sebagai gambaran saja agar kalian tahu step by step-nya dari bahan alam yang mau kita gunakan itu nanti mau dijadiin apa, kan begitu ya. Nah, ini contoh ya, contoh saja, banyak sebenarnya tapi tidak saya sampaikan semua. Ini sebagai contoh supaya kalian ada gambaran ya, bahwasanya sudah banyak jenis-jenis tanaman yang dijadikan produk herbal dan sekarang ya sudah dalam skala fitofarmaka kan begitu. Aspirin, siapa sih yang nggak kenal aspirin ya? Semuanya pasti sudah mengenal. Dari masyarakat awam sampai kalian sebagai seorang farmasi TTK, ini sudah hal yang bukan baru lagi ya. Jadi aspirin itu sebagai produk herbal. Dari mana? Dari tanaman. Tanamannya apa? Namanya adalah Spiraea ulmaria. Ya, ini tanamannya seperti ini. Ya, jadi tanaman ini diambil ya, dilakukan proses ekstraksi, proses fraksinasi, proses isolasi sehingga betul-betul mendapatkan senyawa murninya.
ya, yaitu apa? Ada asam salisilat, ada asam asetil salisilat. Ini merupakan gabungannya. Jadi asam salisilat ini ternyata memiliki aktivitas efek farmakologi. Sebagai apa? Sebagai antipiretik, sebagai analgesik, sebagai anti rematik. Berarti kan ini potensi untuk bisa dikembangkan dari tanaman tersebut. Ternyata ini bukan sesuatu barang baru ya, karena sudah dikomersilkan dari tahun 1897. Saya yakin di antara kita belum ada yang lahir ya. 1897 ya. Jadi ini sudah sangat lama sekali ya. Kemudian diperdagangkan pada tahun 1899 ya. Dalam hal ini menjadi obat yang sudah terkenal tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia ya. Kemudian ada juga yang tidak asing yaitu apa? Obat malaria, quinin ya, cincona. Ini adalah dari tanaman kina ya. Jadi pabrik kina ya, kalau kalian tahu sejarahnya itu merupakan salah satu pabrik farmasi pertama di Indonesia ya yang memanfaatkan tanaman cincona ini atau tanaman kina ini ya. Jadi memang tanaman cincona ini sebetulnya sudah digunakan sebelumnya ya. Itu dari negara apa Brazil ya. Jadi penduduk asli Amazon itu sudah menggunakan ini sebagai pengobatan malaria ya. Di dalamnya itu terdapat apa? Golongan alkaloid. Jadi alkaloid ini kan masih golongan besar tuh. Spesifiknya apa? Quinin dan quinidin. Jadi proses ekstraksi itu mungkin untuk mendeteksi adanya alkaloid. Tapi secara isolasinya ingin mendapatkan spesifik senyawa alkaloidnya apa? Oh, ternyata quinin dan quinidin. Ya inilah yang nanti bisa digunakan sebagai bahan baku obat malaria. Tidak cuma bahan baku obat malaria ya, juga penyakit jantung. Ya, ini salah satu bentuk bahwasanya apa yang digembor-gemborkan untuk pengembangan bahan baku itu sebetulnya bukan sesuatu yang baru tapi sudah sangat begitu lama. Apalagi sekarang teknologi sudah semakin maju, jadi sudah sangat mendukung lebih cepat untuk proses penelitiannya. Ya, nah ini adalah tanamannya. Jadi memang ini tidak tumbuh di setiap pemukiman ya, biasanya itu di pegunungan yang memang itu diperuntukkan untuk menanam secara massal ya, untuk tanaman kina. Itu dua contoh ya yang bisa saya sampaikan. Kalau yang lain banyak ya, nanti silakan mengeksplorasi sendiri. Nah, bagaimana dari tanaman-tanaman yang sudah ada di sekitar kita atau di Indonesia ini pemanfaatannya di bidang kesehatan? Ini akan menjadi apa ya, motivasi tersendiri bagi kita karena ternyata dari 20.000 spesies tanaman yang sudah diketahui sebagai apa? Tanaman obat yang memiliki khasiat sebagai obat itu baru 5% diantaranya. Atau kalau dihitung hanya 1000%, 1000 spesies saja yang sudah dimanfaatkan sebagai obat tradisional. Artinya masih banyak jenis tanaman yang masih dianggurin. Sudah tahu manfaatnya, tapi tidak dikembangkan. Kan begitu. Nah, kita tahu bahwa lebih dari 60% penduduk dunia itu menggunakan obat tradisional atau obat herbal untuk perawatan, ya. Apalagi di negara Cina, ya. Kita tahu Cina itu kan sebagai negara yang ahli obat ya kalau kita bilang ya. Ya, mungkin di antara kita seringlah justru malah mengkolaborasi pengobatan medis dengan pengobatan Cina. Ya selama tidak saling bertabrakan ya kenapa enggak? Kalau saya sih prinsipnya seperti itu. Kecuali kalau bertabrakan, nah itu perlu dikonsultasikan. Tapi kalau tidak bertabrakan ya saling mendukung gitu. Apalagi kalau kaitannya untuk treatment. Treatment itu kan untuk menjaga supaya tidak sakit sebetulnya, ya. Makanya kita banyak belajar dari penduduk Cina kenapa usianya ya kalau masalah usia sih kita nggak bisa menebak ya karena itu kan qadarullah atau takdir dari Allah. Tapi setidaknya itu mereka ada upaya untuk menjaga kesehatan. Jadi usia-usia 80 tahun, bahkan 100 tahun itu masih sangat bugar sekali gitu ya, bahkan kuat menaiki gunung segala macam. Karena satu kebiasaan hidupnya itu memang beda dengan kita. Ya jauh ya dari segi makanannya, kebiasaan mereka untuk mengkonsumsi obat tradisional untuk treatment ya, bukan untuk menyembuhkan. Kadang kita ini lucunya sudah sakit
malah nyari obat tradisional yang itu seharusnya untuk treatment gitu ya. Akhirnya yang nggak ada nggak sembuh-sembuh, apalagi tidak dikonsultasikan dengan dokter misalkan ya. Sudah habis berpuluh-puluh juta, hasilnya nihil karena memang itu tadi kita masih sulit, artinya membiasakan eh, untuk membudayakan lah ya bahasanya itu dengan obat-obat tradisional yang sekiranya untuk treatment itu tadi. Jamu lah ya, nggak usah jauh-jauh, itu masih banyak di antara kita yang belum terbiasa. Ada yang bilang itu kampungan ya, ada yang bilang itu kuno gitu. Artinya dalam hal ini kalau memang belum merasakan khasiatnya bagi kita, memang kita nggak percaya. Tapi gimana mau merasakan khasiat kalau belum dicoba kan gitu bahasanya ya. Artinya dalam hal ini sebetulnya kita nggak harus beli, bikin sendiri pun bisa ya. Ramuan jamu misalkan kencur, kalau itu terutama untuk obat batuk ya dari jeruk nipis misalkan ya, atau jahe gitu, atau yang lain-lainnya lah. Itu apakah harus menunggu batuk dulu? Ya enggak. Ya dengan kita mengkonsumsi itu kan, satu, badan kita jadi hangat ya. Dua, imun kita jadi sangat stabil ya karena itu memiliki imunodulator ya. Kalian tahu yang namanya Stimuno ya. Stimuno itu kan salah satu produk herbal ya yang memang itu diambil dari salah satu tanaman yang sebenarnya kita biasa mengkonsumsinya kalau suka lalapan ya, meniran ya. Nah, itu sebetulnya sangat sangat sudah jadi fakta gitu loh, mau dielakkan seperti apa lagi gitu ya, tinggal kitanya tuh mau apa enggak kan gitu prinsipnya. Malu sebetulnya kita tahu ilmunya tapi nggak tahu prakteknya ya. Kembali ke negara Cina tadi itu ya, dengan usia yang sudah lansia masih bisa membantu orang lain ya, kemudian mandiri. Aduh ya Allah, pengen banget seperti itu. Apakah kita semua memiliki keinginan yang sama? Saya yakin sama ya. Apalagi kita yang usianya sudah 35 ke atas atau mungkin sudah hampir 40, itu kan sudah merasakan hal-hal yang tidak nyaman di badan kita. Itu karena apa? Karena kita tidak ada upaya untuk itu. Ya kalau masih muda mah iya, saya nggak ngerasain apa-apa ya kan masih muda kan gitu. Tapi akhirnya dengan pikiran begitu nanti dropnya belum saatnya ya, karena badannya nggak dikondisikan untuk bisa regenerasi dengan baik gitu. Apalagi kita terbiasa menggunakan apa-apa yang sintetik. Nah, itu sangat, apalagi sekarang makanan-makanan sudah banyak yang instan ya. Bahasanya tuh junk food lah bahasanya ya. Nah, itu tanpa diimbangi dengan kebiasaan hidup yang herba-herba tadi, tentunya akan susah ya untuk bisa mendapatkan kualitas hidup yang baik gitu ya. Kan kita inginnya kalau masa tua itu tidak merepotkan orang lain kan gitu ya. Ya kalau masalah kapan kita tidak ada itu bukan urusan kita. Yang penting kita itu menjaga agar kita sehat gitu ya. Karena dalam hal ini penting untuk menentukan kualitasnya. Itu tadi bahwasanya memang kita harus banyak belajar dari negara-negara lain yang bagaimana dia bisa memanfaatkan yang ada di lingkungannya untuk memberikan kontribusi untuk kesehatan tubuh kita. Paling tidak untuk keluarga kita sendiri dulu aja ya. Nanti kan lama-lama orang lain akan melihat, kualitas hidup kita akan jauh lebih baik, dan itu akan memotivasi mereka juga yang belum menerapkan itu ya. Nah, lebih dari 60% penduduk dunia menggunakan obat herbal ya. Nah, tapi ini sayangnya kurang dari 60% obat yang ada itu belum dievaluasi secara struktur kimiawinya. Karena ini memang harus erat kaitannya dengan proses riset ya. Jadi setidaknya ini harus diketahui dulu kimiawinya, strukturnya, jenisnya kan gitu. Jadi nanti proses untuk pengembangannya kan lebih mudah. Jadi nggak random gitu ya. Jadi harus sudah spesifik. Kalau memang sudah dalam bentuk isolat, isolatnya apa? Gitu ya. Meskipun sebetulnya ini bukan sesuatu yang mudah. Saya sudah pastikan tidak mudah ya. Karena satu, butuh keahlian, dua, butuh waktu, tiga, butuh biaya. Ya, makanya skalanya bukan skala personal kalau seperti ini, tapi skalanya adalah skala industri, dan itu memang harus ada kontribusi dari pemerintah kalau itu khususnya di Indonesia. Ya, tapi paling tidak kita bisa memanfaatkan itu untuk kebutuhan kita sendiri. Yang tadi saya sampaikan di awal, tidak mesti harus sampai isolat.
Kalau bisa sampai simplisia, ya simplisia aja kita manfaatkan. Kalau bisa sampai ekstrak, ya ekstrak aja kita manfaatkan, gitu ya. Karena kan terutama kita masih terkendala dengan apa itu alat-alat untuk analisis ya. Ya setidaknya itulah bisa kita terapkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Gitu. Nah, ini saya sedikit mengenalkan meskipun nanti ada mata kuliah tersendiri yang bisa menjelaskan gitu ya untuk pengembangan obat baru. Memang kita tidak boleh apa ya bahasanya ujuk-ujuk gitu ya. Ujuk-ujuk kita membawa tanaman yang sudah dalam bentuk sampel langsung suruh orang lain konsumsi. Aduh, nggak boleh ya. Selama itu belum ada empirisnya. Ya, kalau empiris sih memang kita nggak bisa mengelak ya, karena itu sudah berpuluh-puluh tahun, jadi sudah dapat diyakinkan. Tinggal ditambah bukti dukungnya aja. Ya. Tapi kalau ini tanaman baru atau tanaman yang belum pernah digunakan atau yang mungkin belum ada risetnya, itu harus dilakukan uji riset dulu ya. Jadi secara in vitro-nya untuk di screening kandungan senyawanya apa, memiliki aktivitas apa saja, dengan tahu golongan senyawanya apa kan nanti kita bisa kembangkan atau bisa telaah lebih lanjut aktivitas misalkan antimikrobanya, aktivitas antioksidannya, dicek tuh berapa persen antioksidannya gitu ya. Kemudian penghambatan untuk bakteri atau pertumbuhan bakteri berapa persen. Nah, itu kan sudah memberikan gambaran bagi kita kalau tumbuhan itu bisa dikembangkan. Tapi apakah cukup sampai situ? Ya, setidaknya ini bisa jadi gambaran dulu. Ya, harus ada kelanjutan. Lanjutannya apa? Dilakukan uji praklinik. Ya, makanya kita butuh hewan uji. Ya, walaupun sebetulnya kalau kata orang-orang itu, orang sains ini orangnya tegaan gitu ya. Kenapa? Karena menggunakan hewan uji sebagai percobaan. Tapi ini dilegalkan, boleh gitu ya, selama tujuannya untuk itu. Tapi kalau untuk yang sifatnya iseng-iseng ya enggak boleh ya. Makanya kalau kita ingin melakukan uji praklinik ini tidak sembarangan. Harus ada uji etiknya, ya izin etiknya yang memang itu diketahui oleh komite etik. Kita ini mau melakukan penelitian apa, hewan uji yang digunakan apa. Itu juga tidak boleh hewan uji yang sembarangan yang digunakan. Misal yang boleh digunakan kita bisa menggunakan tikus ya, tapi bukan tikus got ya, tikus putih yang memang diperuntukkan galurnya itu khusus untuk penelitian dan harus sama, tidak boleh berbeda-beda ya. Atau mencit ya, tahu mencit ya yang dia kayak hamster gitu ya, itu mencit atau tikus ya, atau kelinci ya boleh. Kalau kucing secara etik memang tidak begitu direkomendasikan ya, kecuali kalau memang untuk pengobatan terhadap bulu rontok atau apa itu mungkin bisa ya, tapi disayat aja tidak boleh dibunuh gitu. Nah, kalau sudah oke dari berbagai penelitian-penelitian, bahkan konversi dosisnya sudah diujikan ya, secara farmakologinya sudah aman gitu, baru nanti ada uji studi pada manusia yang sehat ya. Jadi yang sehat loh ya, jangan yang sakit dikasih itu malah sakit nanti. Yang sehat nanti dilihat ya dengan dia mengkonsumsi. Itu pun harus dari apa ya, dari sejumlah orang yang tidak terbatas hanya wilayah tertentu saja, tapi secara nasional lah bahasanya lebih banyak gitu. Kemudian ada fase 1 yang terhadap orang sehat, kemudian fase 2 terhadap manusia yang sakit ya. Kemudian fase 3 ya, ini populasinya digedein, dibesarin lagi ya. Jadi secara nasional gitu ya. Dan kemudian ada studi lanjutan. Jadi memang ini semua tuh tidaklah mudah gitu ya dan tidak cepat. Makanya memang butuh waktu yang lama. Yang sempat diperdebatkan masalah vaksin COVID-19 kemarin itu kan sebenarnya ini gitu loh. Karena apa? Belum ada uji-uji fase 1, fase 2 selanjutnya itu udah langsung dikonsumsi oleh mereka karena butuh cepet itu tadi. Karena kita kan nggak tahu mau ada kejadian seperti ini. Ya kalau mau menunggu uji klinik, praklinik ini wow, udah lama banget prosesnya ya. Makanya itu tadi dengan segala izin yang ada, kita punya departemen kesehatan yang sekiranya bisa mengatur itu semua ya kita percaya gitu ya, istilahnya ini demi kebaikan untuk kita semua agar tidak
merajalela itu ya COVID-19-nya. Ini sebagai gambaran saja, saya tidak akan menjelaskan lebih detail karena ini ada mata kuliah tersendiri untuk itu. Paling tidak kalian tahu arah dari pengembangan bahan baku obat itu nanti untuk obat tertentu ya. Jadi pentingnya kita mempersiapkan bahan baku di awal tuh ya tujuannya untuk ini. Jangan sampai nanti dari awal kita prosesnya udah nggak bener ya, hingga sampai akhir udah ngebuang duit, waktu segala macam sia-sia gitu ya. Jadi jangan sampai itu terjadi. Sedikit mengingatkan ya, karena sebetulnya harapan kita itu tidak cukup hanya sampai jamu ya. Kalau jamu itu anggaplah sebagai minuman sehari-hari saja ya, tetapi lebih untuk peningkatan dari segi kualitas ya. Ini mengenal pengelompokan dan penandaan obat alam di Indonesia ya. Ada jamu, ada obat herbal terstandar, ada fitofarmaka. Ya harapannya sih sampai fitofarmaka ya yang memang benar-benar itu yang diharapkan gitu ya. Tapi harus tahu dulu bedanya. Yang jelas antara jamu, obat herbal standar maupun fitofarmaka, poin satu sama-sama aman. Ya, gimana caranya ya? Jangan sampai justru malah merugikan orang lain yang mengkonsumsi. Walaupun jamu sekalipun, kita pun juga harus ada SOP yang jelas bikinnya, nggak boleh sembarangan ya. Yang kedua, jamu itu diklaim berdasarkan pengalaman empiris nenek moyang terdahulu ya, kunyit asam, kencur, macam-macam itulah pokoknya ya, yang berdasarkan data empiris. Nah, kalau untuk obat herbal terstandar itu klaim khasiatnya dibuktikan secara ilmiah, penelitian ya, praklinik ya, secara praklinik. Nah, sama fitofarmaka juga secara praklinik juga. Ini berkelanjutan gitu ya. Yang ketiga, jelas yang ketiga ini sebetulnya wajib tiga-tiganya ada ya, memenuhi persyaratan mutu yang berlaku. Ya, sama obat herbal pun juga begitu, memenuhi persyaratan mutu yang berlaku. Kita kalau berbicara mutu ya harus ada pengujian-pengujian yang itu diketahui oleh Badan POM, dilaporkan bahasanya sehingga kita mendapatkan izin gitu ya. Kemudian kalau untuk fitofarmaka yang menjadi apa namanya poin pentingnya ya itu telah dilakukan standarisasi ya terhadap bahan baku yang digunakan dalam bentuk produk jadi. Standarisasi ini menjadi bagian untuk mengetahui apakah layak atau tidak bahan baku tersebut untuk dikembangkan sebagai obat fitofarmaka. Jadi tidak boleh sembarangan ya. Standarisasi atau evaluasi mutu itu penting. Semua parameter harus diuji, baik itu yang spesifik maupun non spesifik. Itu apa itu spesifik non spesifik? Nah, itu nanti ada di bab selanjutnya untuk parameter penentuan kualitas bahan baku baik itu simplisia maupun ekstrak ataupun isolat. Ya, jadi harus memenuhi secara spesifik dan non spesifik. Itu ya. Oke, itu sebagai gambaran ya. Saya katakan gambaran aja karena hanya saya comot sana comot sini aja untuk bagaimana kalian bisa memahami nantinya alur ya, terutama dalam proses penemuan bahan baku obat yang nantinya bisa dikembangkan sebagai bahan baku obat. Inilah potensi alam yang kita miliki yang tentunya tidak diragukan lagi dan sudah berlangsung begitu sangat lama, dan kita ini sebetulnya hanya disebut sebagai pengguna. Tapi pengguna yang tidak hanya sekedar pengguna saja, tapi bagaimana caranya bisa satu melestarikan, dua mengembangkan untuk menjadi jenis obat yang lebih terstandar dan fitofarmaka. Begitu. Oke, karena waktunya sudah mau habis, saya mungkin sekalian untuk menjelaskan terkait tugas mandiri ya. Nanti setelah ini mau ada sesi tanya jawab diperbolehkan. Untuk tugas mandiri dari materi bab kedua ini dikerjakan secara individu ya, bukan kelompok. Jadi masing-masing mahasiswa harus membuat tugas ini ya. Tugasnya seperti apa? Ini masih kaitannya dengan potensi bahan alam ya, potensi bahan alam yang bisa dijadikan sebagai bahan baku obat. Diberikan kebebasan, saya tidak menentukan, terserah oleh masing-masing mahasiswa, pilih salah satu jenis tanaman yang memiliki khasiat sebagai bahan baku obat. Ya, khasiatnya terserah mau apa aja, sebagai antibakteri boleh, anti jamur boleh, antioksidan boleh, anti yang lain lah boleh lah. Pokoknya yang jelas ada referensinya yang menyebutkan kalau tanaman itu memiliki efek farmakologis tertentu. Ya,
Dan tapi catatannya tidak boleh sama antara satu dengan yang lain. Nah, gimana Bu caranya? Yang jelas nggak usah khawatir kalau kalian nggak kebagian tanaman, karena jumlah kalian tidak sepadan dengan jumlah tanaman yang ada di Indonesia ya. Jadi nggak usah khawatir. Makanya saran saya, silakan di grup kalian nanti ya, di list saja si A, si B, si C, si D itu mau ngambil tanaman apa, jenisnya apa. Jangan sampai nanti teman-temannya mengikuti yang sudah ada di list tersebut. Enak kan caranya seperti itu. Jadi agar tidak double satu dengan yang lain. Ini mungkin nanti saya minta tolong si pennya untuk mengkoordinir dan sambil memantau tuh. Kalau sampai ada yang sudah diketik ternyata diketik lagi itu silakan diingatkan. Pokoknya jangan sampai sama antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain. Nah, bagaimana Bu cara pengerjaannya? Ini sudah ada tabel seperti ini. Nanti tabel ini silakan bisa kalian sesuaikan ya, atau membuat sendiri juga boleh ya. Yang jelas isiannya seperti ini ya. Nama tanamannya apa? Misalkan nama tanamannya adalah meniran, misal ya. Nama latinnya apa? Nama latin meniran cari apa itu? Ya, jadi ditulis di sini. Habitat. Habitat itu kaitannya dengan tempat hidup ya, tempat hidupnya si meniran itu biasanya di mana itu ya, artinya nanti kalian bisa belajar secara karakteristik hidupnya atau penyebarannya di mana gitu ya. Gambar, nah gambar tuh silakan kalian cari gambar meniran yang secara utuh ya, ada daunnya, ada akarnya, ada batangnya dan lain-lainnya, satu saja di sini taruh di tabel yang ada kolom gambar ya. Kemudian karakteristik morfologi. Silakan kalian jelaskan bentuk daunnya seperti ini, bentuk batangnya seperti ini, bentuk akarnya seperti ini, yang itu mendeskripsikan dari karakteristik morfologinya. Lalu silakan kalian searching ya kandungan metabolis sekunder dari apa namanya meniran tadi, kalau memang contohnya meniran ya. Misalkan dia memiliki golongan saponin ya, misalkan alkaloid atau yang lainnya. Ini tergantung dari riset yang sudah dilakukan ya tentang si meniran tersebut. Kemudian khasiat. Khasiatnya untuk apa sih si meniran itu? Nah, kemudian setelah itu referensi. Referensi ini semua referensi yang diambil ya itu tuliskan di sini ya. Saya sih merekomendasikan kalau referensi itu dari jurnal penelitian ya, atau dari buku atau dari e-book. Jangan dari web ya, web yang itu personal orang yang kita nggak jelas tahu itu referensinya dari mana ya. Jadi silakan kalian mulai belajar untuk mencari referensi yang baik ya. Misalkan untuk mengetahui kandungan metabolis sekundernya ya, cari penelitian yang sudah melakukan untuk screening fitokimianya dari tanaman tersebut. Kan biasanya ada beberapa uji yang dilakukan untuk mendeteksi apakah ada senyawa-senyawa metabolis sekundernya ya terhadap apa di dalam sampel meniran misalkan. Nah, itu bisa dijadikan referensi gitu ya. Nah, ini secara penugasannya ya. Jadi nanti kalian nulisnya itu di setiap kolom tabel yang sudah dibuat. Dan untuk ketentuannya ya dikerjakan mandiri oleh masing-masing mahasiswa. Kemudian dikerjakan sesuai format dalam bentuk tabel ya. Tabel ya, tidak boleh merubah format. Jadi dalam bentuk tabel saja seperti yang sudah dicontohkan ini. Kemudian diketik di Word dengan rapi ya. Dan file jawabannya atau file tabel yang sudah berisi jawabannya itu dikumpulkan melalui link. Saya berikan waktu 2 pekan dari sekarang. Banyak kan waktunya? Artinya dengan waktu yang banyak ini justru jangan membuat kalian ngerjainnya satu malam sebelum dikumpul. Nah, sama aja nanti. Artinya dengan waktu yang lama ini, kalian masih banyak waktu untuk mencari referensi. Karena saya pengen kalian ngerjainnya totalitas, ya. Tidak ngasal. Ini karena menentukan, ya. Menentukan dari segi penilaian. Makanya saya kasih waktu 2 pekan agar kalian itu bisa mempersiapkan sebaik-baik mungkin. Jangan 2 pekan dianggurin, besok dikumpulin, sorenya baru dikerjakan. Aduh, itu sama aja gitu ya. Nah, kemudian karena waktunya sudah lumayan banyak saya berikan untuk mengerjakan, nah ini ada konsekuensinya. Disiplin kalian dalam mengumpulkan tugas.
Nanti akan diberikan link ya untuk mengumpulkan tugas di grup. Nanti akan saya infokan link untuk pengumpulan tugasnya. Jika terlambat dalam mengumpulkan, maka akan ada pengurangan nilai ya. Ini nilainya lumayan besar banget, jadi jangan sampai kalian terlambat dalam mengisinya. Dan jangan karena alasan, Bu, saya dari tadi ngirim nggak nyampe-nyampe. Nah, pertanyaannya kenapa ngirimnya baru hari itu? Kan begitu, sedangkan waktunya sangat longgar. Makanya untuk meminimalisir sinyal jelek, meminimalisir ada gangguan apapun itu, yang ngirimnya paling tidak 3 hari sebelum penutupan. Ya, jangan penutupan hari ini pula kalian mulai mengumpulkan. Yaitu tadi banyak kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan. Ya, saya tidak akan menerima alasan apapun itu. Ini demi membiasakan disiplin untuk kalian ya. Dan waktunya juga sudah longgar banget 2 pekan. Silakan nanti dikumpulkan melalui link yang sudah disediakan. Nanti akan saya infokan di grup ya. Kalau ada yang masih tidak memperdulikan itu dan tetap ngumpul di waktu yang tidak ditentukan, maksudnya lebih dari tanggal 24, ya berarti ada pengurangan nilai minus 20 poin setiap harinya. Ya, ini sangat sayang sekali ya. Kalau nilainya 100 ya masih oke sih ya, berarti 20 poin masih 80 lah ya. Nah, kalau nilainya itu ngepas itu ya 60 misalkan dikurangi 20 poin ya jadi 40 kan sangat sayang ya. Jadi silakan manfaatkan itu sebaik-baiknya. Oke, itu yang dapat saya sampaikan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan terkait materi yang saya sampaikan ataupun terkait penugasan, waktu masih ada 10 menit ya. Oh, enggak ding. 3 menit lagi ternyata ya, karena 10.40. Oke, silakan kalau ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Kan sisik ikan itu kan Ibu kan tadi membahas tentang pengujian tentang praklinis dan klinis ya, Bu. Mm-mm. Sisik ikan kan mengandung kolagen, di mana kolagen itu berkhasiat sebagai meremajakan kulit dan membantu memutihkan kulit. Itu ada aturannya nggak sih, Bu? Siapa eh, siapa saja yang bisa menguji simplicia tersebut, Bu, Oke. untuk dijadikan obatnya? Apa tadi sisik sisik ikan ya? Iya, Bu. Iya, nah ini sangat bagus sekali nih ya kalau ada yang mau mengembangkan itu, karena saya beberapa kali mendengar ada siswa ya dari SMK Cevada ini, mungkin salah satunya Adi ya, apa bukan? Waktu itu pernah nyoba, Bu. Kalah. Oke, ya ini bagus banget sebenarnya peluangnya ya. Kalau kita lihat sisik ikan itu sesuatu yang dibuang. Itu pun juga simplisia, apa bahan alam. Jadi jangan hanya berpikir kalau bahan alam itu terpaku hanya tumbuhan enggak. Makanya tadi saya katakan bahan alam itu luas, tapi memang yang banyak dikembangkan nantinya itu memang arahnya ke tumbuhan karena memang jumlahnya lebih banyak gitu. Tapi kalau ada bagian-bagian lain yang itu dari hewan, yang itu tidak mengganggu kebutuhan pokok. Kalau pokoknya kan ikannya ya, kalau sisiknya kan bukan pokok, artinya bisa. Dengan adanya penelitian yang menyebutkan bahwa sisik ikan itu ada kolagen, yang itu nanti bisa untuk meregenerasikan kulit, ya, itu sebetulnya potensi yang sangat besar sekali, ya. Dan itu bisa dikembangkan. Tapi kalau dilihat dari proses penelitiannya, itu perlu ditelaah lagi dulu, Adi. Artinya sejauh ini sudah ada belum yang apa berhasil membuat sediaan, misalkan seperti kapsulnya, ya, seperti dalam bentuk apapun itu, gitu kan. Nah, nanti kita lihat dulu itu termasuk dalam apa obat terstandar atau dalam fitofarmaka. Yang jelas semuanya harus melalui alur yang ditentukan, terutama dari segi pengujiannya. Apakah pengujiannya sifatnya praklinis, yaitu melibatkan hewan uji, atau klinis, ada fase 1 sampai fase sekian itu tadi. Tapi paling tidak lulus dulu deh secara praklinisnya. Makanya coba dilihat di jurnal-jurnal ya, sudah ada belum yang meneliti, misalkan toksisitasnya terhadap hewan uji tertentu ya. Karena kalau kita berbicara toksisitas itu tidak melulu tentang apa namanya
dia bisa nggak untuk regenerasi kulit, tapi juga untuk keamanan gitu. Memang kalau kita lihat kolagen memang bagus ya, apalagi sekarang udah banyak tuh produk-produk yang di dalamnya ada kolagen yang bisa untuk meregenerasi kulit. Tapi kita lihat juga keamanannya ketika itu dimanfaatkan atau diterapkan yang itu di hewan uji itu bisa menimbulkan LD50 enggak kan gitu ya. Letal dosisnya itu berapa gitu. Jangan sampai nanti ke mencit atau ke tikus justru malah menyebabkan mereka mati gitu ya atau mungkin ada organ-organ yang rusak karena penggunaan sediaan tersebut gitu. Tapi ini sangat menjadi peluang yang bagus Adi kalau memang kedepannya ini dijadikan tugas akhir nanti ya ini walaupun masih awal ya nggak apa-apa terpapar dikit kan boleh ya itu bisa dikembangkan ke arah sana itu paling tidak kalau memang belum secara klinis praklinis dulu ya karena kalau klinis tuh agak repot itu ya karena memang butuh biaya yang lumayan juga tapi paling tidak secara praklinis dulu ya karena sisi ikan ini sesuatu yang dibuang makanya peluangnya jauh lebih bagus apalagi sudah ada penelitian yang menyebutkan kalau sisi ikan ini mengandung kolagen. Ya, coba aja search produk kolagen itu sudah apa aja, dari apa saja ya. Salah satunya dari sisi ikan atau mungkin dari tulang ikan ya atau yang lain-lainnya yang memang dia bisa kita kembangkan ya dari bahan alam. Salah satunya hewan. Kalau itu hewan ya, yang bukan ikannya langsung tetapi dalam bentuk buangannya yaitu sisiknya gitu ya. Oke, itu bagus banget kalau mau dikembangkan ya. Atau sebetulnya kalau sudah ada penelitiannya, kita memang tidak mesti harus melakukan hal yang sama ya. Selama itu sudah ada penelitiannya ya kita bisa menggunakan itu sebagai sediaan tertentu. Ya memang nantinya perlu ada telaah lebih lanjut kalau memang harus diajukan izin edarnya di BPOM. Ya kita harus mengikuti alur itu ya untuk bisa selamatlah bahasanya agar tidak dianggap ilegal gitu. Oke, ada lagi? Mengenai tugasnya, paham ya? Cukup bisa dimengerti? Paham, Bu. Iya, silakan berekspresi dan bereksplorasi ya. Tidak banyak, saya cuma minta satu. Artinya satu itu ditotalitaskan ya. Pilihlah tanaman yang memang kalian ngerti ya. Kan kalau ngerti dulu itu lebih bagus daripada kita nggak ngerti kan. Tahu dulu, oh ini nih tanaman ini saya tahu, saya tahu. Nah, itu paling tidak bisa membantu kalian. Dan prioritaskan yang memang ada di Indonesia ya, yang ada di sekeliling kita. Jadi kita nggak ini ya, apa namanya, nggak menerka-nerka yang mana itu ya, gitu. Paling tidak yang ada di sekitar kita, yang itu silakan dicari referensinya. Gitu. Oke, karena waktunya sudah lebih dari 10.40, mungkin kita cukupkan ya untuk pertemuan kita hari ini. Kita akan melanjutkan di pekan depan dengan bab baru lagi. Setidaknya kalian bisa menyimak ini karena ini menjadi pijakan awal ya sebelum kalian mendapatkan materi berikutnya. Jadi dasar ini nanti akan menentukan bagaimana pemahaman kalian untuk materi berikutnya. Baik, kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Alamin. atas partisipasinya dan keaktifannya. Tapi saya belum mengabsen kalian. Ngomong-ngomong, ini kalian ada kuliah kuliah nggak setelah ini? Belum ada Oh, jadwal, belum Bu. aja. Berarti masih ada waktu saya untuk mengabsen ya, sebentar.
Oke, ini pertemuan yang kedua ya. Saya absen untuk pertemuan yang kedua. Yang saya panggil namanya, silakan bilang hadir ya. Amanda Salsabila ada? Hadir, Bu. Oke, Bilkis, Hadir, Bu. Cika, Hadir, Bu. Desi Nirmala, Hadir, Bu. Dewi Artika, Hadir, Bu. Diah Mutiara, Hadir, Bu. Dita Eka, Hadir, Bu. Diva, Hadir, Bu. Eka Rizky, Hadir, Bu. Feby, Hadir, Bu. Gita, Hadir, Bu. Imat Akil, Imat Akil ada? Hadir, Bu. Oke. Kemudian Indah Dwi Lestari, Hadir, Bu. Jessica, Hadir, Bu. Lydia Aldi, Hadir, Bu. M. Adi Purnomo, Hadir, Bu. Maharani, Hadir, Bu. Muhammad Rizky, Muhammad Rizky ada? Hadir, Bu. Oke. Mita Sari, Hadir, Bu. Nabila, Hadir, Bu. Nanda, Hadir, Bu. Naswa, Hadir, Bu. Nida, Hadir, Bu. Nur Aisyah, Lagi di sawah. Hadir, Nur, Bu. Hadir. Nur Nur Aisyah Aisyah ada? hadir. Saya, Bu. Oke. Nurul Hidayah, Hadir, Bu. Nyoman Diana, Hadir, Bu. Putri Asmara, Hadir, Bu. Rahel, Hadir. Rahmadia, Hadir, Bu. Retno Hasmitasari, Hadir, Bu. Revo Mulyani, Hadir, Bu. Reina, Hadir, Bu. Rindi, Hadir, Bu. Rizka, Hadir, Bu. Rosa, Hadir, Bu. Sabrina, Hadir, Bu. Selira, Hadir, Bu. Sandy, Hadir, Bu. Septi, Hadir, Bu. Septiana, Hadir, Bu. Tasya, Hadir, Bu. Tia Rahma, Hadir, Bu. Triska, Triska, Hadir, Bu. Wira, Hadir, Bu. Zaki, Hadir, Bu. Nisa, Hadir, Bu. Desi Elia, Hadir, Bu. Dwi Setio, Hadir, Bu. Elin, Hadir, Bu. Eni, Hadir, Bu. Pia, Iya, hadir, Bu. Lia, Lia hadir, Bu. Nur Rohman, Hadir, Bu. Retno Sulistyowati. Hadir, Bu. Oke, semua sudah dipanggil ya? Ada yang belum? Sudah semua kan ya? Berarti sudah aman ya pengisian KRS-nya, berarti sudah tertera. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Insya Allah kita bertemu lagi di pekan depan untuk materi farmakologi untuk bab yang selanjutnya. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.